Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran daring dengan materi pembiasaan agama Islam dengan tema adab bertamu dan berteman. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, adab atau tata krama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah satu, adab atau tata krama dalam bertamu. Yang kedua, adab atau tata krama ketika kita berteman. Ya, ini dua materi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Anak-anak sekalian, nah, yang pertama, adab atau tata krama kita ketika bertamu. Yang pertama, hendaklah mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ya, jadi minimal kita tidak boleh langsung buka pintu langsung masuk. Nah, minimal kita mengucapkan salam. Jadi ketuk pintu, setelah itu baru kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, gitu ya. Jadi ucapkanlah salam, minimal kita harus mengucapkan salam, ya. Nah, ini anak-anakku, yang pertama, kita harus memiliki niat baik ketika bertamu. Nah, kalau kita mau ke rumah saudara, ke rumah teman, ke rumah kakek, ke nenek atau yang lainnya, kita harus punya niat yang baik. Ya, kita datang mau bersilaturahim, kita datang untuk menjenguk, kita datang untuk mendoakan. Itu adalah bagian dari niat baik ketika kita bertamu. Tidak boleh nanti saya akan ke rumah si A, ngapain? Nanti rumahnya akan tak kotori, nanti rumahnya akan tak obrak-abrik, rumahnya nanti tak tak kotori dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi niatnya harus niat yang baik. Yang kedua, mengucapkan salam dan meminta izin sebelum masuk rumah. Ini yang pertama tadi ya. Jadi niat dulu, saya niat mau ke rumahnya si A, saya mau bertanya, saya mau belajar kelompok. Itu niat yang pertama. Yang kedua, dikuati dengan ketika mau nyampe ke rumahnya, kita harus mengucapkan salam atau mengetuk pintu seraya ditambahi dengan ucapan salam. Walaupun itu teman yang sangat dekat, ya, tetap kita mengucapkan assalamualaikum, seperti itu. Nah, selanjutnya, apabila seorang tamu tidak diizinkan untuk bertamu, maka hendaknya ia segera pulang. Semisal kalau kita datang ke rumah seseorang yang mungkin seseorang tersebut tidak menghendaki ada tamu yang masuk ke rumahnya, mungkin beliau sedang istirahat atau sakit, maka hendaklah kita tidak boleh memaksakan untuk masuk. Mohon maaf, tuan rumahnya lagi istirahat. Mohon maaf, bapak atau ibu sedang sakit, atau bapak ibu yang akan kita datangi itu lagi repot, maka kita tidak boleh masuk atau tidak boleh memaksakan diri untuk bisa masuk ke rumah tersebut. Itu dilarang. Yang keempat, tidak boleh memakan hidangan sebelum dipersilakan dan tidak berlama-lama saat bertamu. Ya, biasanya kalau kita datang ke rumah seseorang, biasanya kita akan disuguhi, diberi makanan dan minuman. Nah, adabnya, tata caranya, ketika makanan atau minuman tersebut belum dipersilakan untuk diberikan kepada kita, maka kita tidak boleh tiba-tiba langsung minum. Nah, jadi kita tetap nunggu perintah atau dipersilakan oleh tuan rumah tersebut. Monggo, silakan diminum, silakan dimakan, ayo silakan dimakan, barulah kita makan. Kalau tiba-tiba tuan rumahnya datang ngasih makanan, minuman langsung kita makan, nah itu kurang bagus. Selanjutnya, nah, ketika bertamu hendaklah menjaga sopan santun ketika bertamu. Bagaimana Pak? Duduknya yang baik, tidak ngomong yang keras, tidak merusak barang-barang yang ada di dalam ruang tersebut dan lain sebagainya. Jadi harus sopan santun, minimal kita tidak mengganggu atau merubah atau merusak barang yang ada di ruang tersebut. Yang terakhir, mendoakan tuan rumah dan berterima kasih atas jamuannya. Ya, jadi kalau kita setelah kita
ngobrol, kita menyampaikan apa yang menjadi hajat kita kepada tuan rumah. Dan ini kita berterima kasih. Terima kasih saya sudah diterima di rumahnya. Terima kasih atas jamuannya. Semoga Bapak Ibu diberikan Allah rezeki yang lapang dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk doa dan terima kasih kita kepada orang atau tuan rumah yang sudah menerima dan menyambut kita dengan baik. Oleh karena itu, karena memang kalau kita mau bersilaturahim, kita mau bertamu, kita menjalin persaudaraan, insya Allah kita akan juga mendapatkan rizki yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada notes merah, makanlah hidangan setelah dipersilakan oleh pemilik rumah. Nah, jadi ingat, kalau kita bertamu diberi makan atau minum, kalau belum dipersilakan tidak boleh kita makan. Yang B, ada berteman. Nah, kita di sekolah pasti punya ada teman, di rumah juga ada teman, di tempat ngaji mungkin di musola, di TPQ juga ada teman. Ada tata caranya, adabnya bagaimana berteman yang baik sehingga teman kita itu tidak merasa tersakiti, teman kita tidak merasa terzalimi, teman kita akan nyaman dengan kita karena adab kita dengan mereka atau dengan teman kita sangat baik. Yang pertama, mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu. Nah, ketika bertemu, assalamualaikum, atau biasanya ya apa kabar bro, nah, atau yang lain sebagainya lah. Jadi sapalah temanmu, Pak, dia nggak pernah nyapa saya, tidak apa-apa, awali dulu sapa. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Nah, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Nah, yang kedua, saling menasihati, artinya berkatalah yang baik. Artinya kalau memang ucapan kita baik itu memang bagus untuk temanmu, maka sampaikanlah, gimana tadi, sudah sholat apa belum, gimana tadi, sudah ngaji apa belum. Itu kan sesuatu yang baik, maka sampaikanlah, insya Allah temanmu akan senang. Oh iya ya, saya sudah diingatkan oleh si A untuk sholat, saya sudah diingatkan si A untuk ngaji. Itu sangat baik. Yang ketiga, tidak mendiamkan lebih dari 3 hari atau tidak menyapa. Nah, misalnya itu gak wawu atau gak bolo pak. Nah, itu tidak boleh, karena kita tidak boleh tidak menyapa teman selama 3 hari. Itu dilarang oleh agama. Jadi karena memang manusia atau kita itu pasti ada salah. Oleh karena itu teman yang paling baik adalah teman yang mau memaafkan kesalahan temannya. Insya Allah kalau kita mau memiliki sifat pemaaf, kita tidak akan pernah dijauhi oleh teman-teman kita. Yang keempat, saling membantu. Nah, jadi pasti kita itu perlu bantuan orang lain. Begitu juga sebaliknya, teman kita juga pasti akan membutuhkan bantuan dari kita. Oleh karena itu kita harus murah tangan, atau apa artinya itu, kita harus selalu membantu, ringan tangan. Jadi teman yang butuh apa ya kita bantu, jangan pelit untuk membantu. Yang selanjutnya, saling memaafkan. Nah, ini harus saling memaafkan. Yang selanjutnya, tidak egois. Karepku dewe, itu tidak boleh. Ini loh punya aku sendiri, ini loh bangku sendiri, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mau membantu, mau merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Yang selanjutnya, harus menjaga lisan. Ini lisannya harus dijaga. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa mending diam. Ya, karena apa? Dengan kata-kata ini bisa merugikan kita dan orang lain. Kalau kata-kata kita atau lisan kita itu berbicara yang tidak sesuai dengan fakta alias bohong. Nah, itu sangat berbahaya. Yang terakhir, hendaklah kita saling mendoakan. Ya, doa, kalau kita saling mendoakan kebaikan, maka doanya itu akan pasti kembali kepada diri kita. Kalau kita mendoakan kejelekan kepada orang lain, pasti suatu saat kejelekan itu akan menimpa diri kita sendiri. Oleh karena itu, berdoalah yang baik kepada siapapun, insya Allah itu akan kembali kepada diri kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, nah, kesimpulan materi hari ini adalah, yang pertama, ketika kita mau bertamu, ada niat yang baik, mengucapkan salam sebelum masuk. Apabila kita dikasih sesuatu hidangan, jangan dimakan dulu sebelum dipersilahkan oleh tuan rumah. Terus ketika pulang pun kita juga harus mengucapkan izin dan pamit, ya, menjaga sopan santun. Dan yang terakhir, saling mendoakan kepada tamu atau tuan rumah yang sudah kita tamui.
silaturahmi, dan yang terakhir mengucapkan terima kasih. Nah, untuk dengan teman bagaimana Pak? Sama, mengucapkan salam, saling menasihati, tidak mendiamkan selama 3 hari, saling membantu, saling menolong, saling memaafkan, tidak sikap egois, harus menjaga lisan, saling mendoakan untuk kebaikannya. Anak-anakku sekalian, adab ini menjadi sangat penting untuk kita terapkan dalam segala hal, karena dengan adab atau akhlak itu itu adalah cerminan diri kita. Kalau akhlak kita tidak baik, maka bisa dipastikan banyak orang yang tidak suka dengan kita. Tapi kalau akhlak kita baik, sopan santun kepada siapapun, satu, keuntungannya kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, banyak orang akan suka kepada kita. Anak-anak sekalian, semoga kita semuanya diberikan Allah kesehatan, ilmu yang bermanfaat, kita bisa berakhlak yang baik kepada siapapun, dan yang lebih penting semoga kita semuanya dijadikan Allah anak-anak yang sholih dan sholihah. Anak-anak sekalian, kurang itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.